Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 ingin mewawancarai seorang petani gimana untuk menjalankan tugas dari mata kuliah penyuluhan komunikasi pembangunan. Perkenalkan, nama saya Dimas Adnan Muntazam dengan NIM 25 15 10 50 11 26 dan dilanjutkan dengan kawan saya Yusuf Rizan Daintaro dengan NIM akhir 1103. Saya Adrian Maulana Putra dengan NIM akhir 1096. Saya Elvano Asmara Distrian dengan NIM akhir 1105. Saya Zaki Cofar Sukulajidan dengan NIM akhir 1082. untuk tujuan komunikasi kelompok kami yaitu memberikan informasi kepada petani serta mengajak untuk menggunakan pupuk organik. Namun di sini bapaknya sudah memakai pupuk organik selalu ya Pak ya? Ya sudah. Untuk apa sih Pak faktor-faktor yang membuat Bapak yakin bahwa Bapak memilih pupuk organik itu sebagai nutrisi tanaman yang Bapak tanam? Pertama kali yang saya pandang adalah masalah kerusakan dari tanah. Saya sebenarnya itu ya basic saya ada di rimba. Oh jadi Ya di rimba karena saya terusik juga rasa khawatir saya terhadap pertanian. Nah di mana saya harus mengedukasi satu masyarakat. Nah masyarakat yang bagaimana? Masyarakat ini kan sudah terkontaminasi berbagai macam obat-obatan zat kimia dari pemakaiannya itu. Nah disinilah terjadilah suatu kerusakan tanah yang sangat luar biasa, terutama masalah makhluk kecil-kecil mikroorganisme itu dia akan mati kalau terkena sejenis pestisida, jenis pembunuh rumput, obat-obatan rumput itu. Nah sebenarnya itu tidak boleh. Nah disitulah sang rasa khawatir saya itu, saya harus terjun ke pertanian karena memang saya lumayan banget lah mengenal soal pertanian ya. Nah akhirnya saya coba sama mengedukasi masyarakat pelan-pelan, terutama dari saya sendiri itu yang saya lakukan, bukan kepada orang lain, kepada teman-teman. Saya selalu bereksperimen, pakai ini, daun ini, tumbuh-tumbuhan ini bisa dijadikan nutrisi tanah untuk pembenah tanah. Nah disitulah kemudian saya praktek langsung lumayan banget. Sebenarnya bahasanya bahasa konservasi. Kalau sudah menginjak pada bahasa konservasi terhadap tanah, itu kalau menganu disiplin ilmu 5 tahun 7 tahun itu baru pulih kembali tanah yang kontaminasi dengan berbagai zat kimia. Terutama yang paling ganas kan itu terhadap pestisida. Pestisidanya ini yang luar biasa bang, karena banyak kandungan zat aktifnya itu. Nah ketika dia disemprotkan, seumpama kita memakai salah satu racun rumput, ketika dia masuk ke dalam tanah, otomatis di sini akan mati makhluknya, seperti mikroorganismenya itu. Padahal mikroorganisme ini yang kita butuhkan untuk tanaman itu. Jadi berawal dari kesadaran lingkungan ya Pak? Ya dari itu saya hitung. Cuman faktanya di lapangan kan mungkin pupuk organik ini kurang efektif terhadap pertumbuhan tanaman ya Pak? Ya memang banyak lah gitu. Itu memang kendala kita. Kita harus betul-betul menambah masyarakat untuk meyakinkan bahwa organik itu lebih aman, lebih ramah lingkungan, dan toh hasilnya itu alhamdulillah punya saya itu bagus-bagus itu. Lumayan banget. Cuma sudah masyarakat sudah termindset ya pakai zat kimia itu. Percepatan kan bahasanya. Iya, percepatan. Percepatan ya, kalau percepatan ini tidak terlepas dari masalah revolusi hijau. Iya. Nah itu, jadi mereka tidak yakin. Saya meyakinkan itu tugas dari kawan-kawan kita untuk menemani mereka. Bukan mereka untuk kembali, tidak perlahan-lahan, tidak bisa ya kalau suruh kembali. Kamu harus pakai ini, kamu harus pakai itu, biar tanamu selamat. Gak bisa sama sekali. Saya yakin sekali itu harus pelan, sabar menemani masyarakat itu untuk beralih itu. Di sisi lain memang kendalanya saya itu ya terhadap masyarakat, ya itu dia ingin bukti. Itulah SDM masyarakat kita kayak gitu. Dia ingin bukti, kita suruh ngerjakan dulu, lihat hasil. Kalau hasilnya itu bagus dia akan ikut.
Tapi ketika kita sudah anjlok, dia ketawa. Nah, itulah dari SDM masyarakat kita kayak gitu. Tapi mudah-mudahan omongan saya masalah SDM ini keliru. Tapi ini kenyataan lapangan itu. Kamu aja coba dulu bikin ini, bikin itu. Kalau bagus saya mau ikut. Nah di sini saya tembak ngeri, ya Allah, uang kita gak yakin lah. Tapi bagaimanapun juga dia harus ditemani. Jangan sampai tidak ditemani. Karena apa, sejengkal tanah itu harus dipertahankan untuk petani. Kalau petani itu ini sudah masuk langka petani. Sekarang generasi langka untuk jadi petani ini. Sudah mau jadi petani. Saya itu giris di sini itu. Cepat aku kayak gini. Ya istilah bukan kok aku ateki moro-moroten percepatan bisa, tidak bisa harga dijadikan percepatan. Karena masih benahi tanah kan yang kontam ini. Itu harus dibetulkan semuanya, itu perlahan-lahan gitu. Apalagi kalau tanahnya hektaran ya, mereka bicaranya sudah langsung hektar itu. 2 hektar, 3 hektar, caranya gitu memang di masyarakat. Tapi asik mereka itu. Ya sudah, monggo, ayo kita bikin pupuk apa saja sudah. Kita pakai fosfat apa sudah, ayo kita pakai. Negeri kita tuh luar biasa banget, kaya raya. Soal masalah fosfat, masalah NPK kita punya semuanya itu secara alam itu. Tinggal kita. Bagaimana cara meramunya itu, bagaimana cara meraciknya dengan baik supaya masuk dalam tanah itu dengan baik. Jadi tanah akan sehat kalau dikasih ramuan itu. Tapi kalau dikasih lagi kayak gitu lagi terus tumbang tindih. Susahnya apa? Sisa residu ini kan akan menjadi kristal. Nah itu saya betul-betul giris adalah petani itu. Nggak tahu pada ada efek samping dari residu itu kan jadinya seperti kristal itu. Bisa kalau dibajaknya kelihatan kelap gitu. Klik gitu, berkelap-kelip gitu. Nah mungkin ini adik-adik ini harus sering kali melihat seorang petani membajak sawah ketika membalik tanahnya itu kelihatan sekali. Keangkat semua ya Pak? Keangkat semua. Iya keangkat, kebalik. Tapi petani kan tidak tahu bahwa itu ada butiran kristal. Bahwa ini yang menjadikan tanah itu tidak bernafas. Itu bagaimana cara mempecah dari sisa-sisa residu itu? Ya konservasi. Diliarkan semuanya, tapi kita bantu dengan pupuk organik gitu. Ada celetong kita masukkan, ada batang pisang masukkan, biarkan mereka tumbuh liar dengan sendirinya. Nanti di situ akan ada salah satu tanaman yang aneh kan keluar mas. Itu kayak gitu. Nah itu nanti tabas kembali, itu tabas terus gitu. Itu memang proses kalau membenahi tanah. Tapi mudah-mudahan petani Indonesia itu segera beralih karena tanah kita sudah tanah-tanah kritis sudah itu. Terus, berarti problematika terbesarnya itu cara meyakinkan masyarakat. Iya, itu memang iya mas itu. Kita akan selalu berhadapan dengan mereka itu. Karena di balik ini orang-orang kan masih ada orang ya ada marketnya kan ada ini marketnya pupuk-pupuk itu jelas ada itu. Mereka cumbe-cumbenya luar biasa banget, bahasanya kan bahasa hipnotis itu. Saya sering berhadapan dengan mereka itu, tapi saya itu harus menemani mereka itu. Orang yang jualan obat pupuk kimia, jualan pestisida kimia, tapi tetap saya temani. Kenapa ini orang-orang ini sukses berjualan racun rumput? Karena dia menemani, karena dia seorang penyuluh, ditemani terus dia itu. Kenapa yang seperti aktivis itu kok sulit menemani petani gitu? Masalahnya ngomong tok wacana lah jadi ayo sentenan ngancani petani gitu. Ben petani gak kuciwa lah gitu. Kayak gitu mas di lapangan tuh. Kalau untuk bahan organik yang Bapak pakai itu biasanya ambil dari sisa kotoran hewan atau? Ya, kalau saya itu memakai bahan dasar dari rumen sapi. Ya rumen sapi itu mas ya. Iya. Kalau sudah disembelih itu ya kita ambil tapi pakai trash bag kita ngambilnya. Jangan sampai jatuh ke tanah karena di sini ada bakteri pengurang namanya ada enzimnya ini. Langsung mas nih ketika langsung sudah ini diikat, masukkan drum, fermentasi sudah. Nanti kasih bahan-bahan yang lainnya seperti empon-empon itu kayak jahe, koun itu masukkan aja semua empon-empon itu. Ada batang pisang masukkan aja batang pisang gitu.
Dan itu cemaannya sedikit pengetahuan ya, kasih molase jangan banyak sedikit aja itu. Nah, kasih kalau ada itu susu kefir bagus, bakterinya itu luar biasa itu. Ada berapa jenis ini, lebih dari 30 jenis bakteri itu penguraiannya itu dipadu dengan itu biar cepat proses penghancurannya. Mungkin untuk petani yang belum memakai pupuk organik ada pesan Pak? Kalau untuk petani yang sebelum memakai organik, monggolah perlahan-lahannya dicoba, jangan semuanya, berapa meter jadikan untuk lahan organik untuk kepentingan keluarganya sendiri. Hasil dari kebun itu berikan pada anak putunya biar sehat mereka semuanya itu. Jangan semuanya dijadikan organik. Saya yakin ya apa lah kayak organik kok larang organik. Kan gitu kan ya, minimal lah jadi untuk keluarganya sendiri bikin satu peta aja lumayan kan, sehat kan keluarganya gitu. Terima kasih. Sekian tugas video dari kelompok 6. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngopi sih. Di nganu jangan. Oh iya. Perkenalan bapaknya lupa. Nanti tak Oh ya. Yuk, nama saya adalah Mas Hati. Saya di lapangan kalau dipanggil Mas Mehmet, itu kawan-kawan manggil saya itu Mehmet, dari dulu memang gitu. Di lapangan nama saya Mehmet memang. Di rimba pun juga dipanggil Mehmet, di gunung panggil Mehmet, di lautan juga dipanggil Mehmet gitu. Ya kayak gitu.